apa ya, kok pakai obat ini nggak mempan gitu, pakai obat ini nggak ampuh seperti itu. Dan ternyata pas kita tilik di sistemiknya ada sesuatu, misalnya kayak anemia aja itu bisa menyebabkan saya seperti sariawan seperti itu, Dok. Bau mulut itu juga bisa karena makanan mungkin, Dok, atau Gigi berlubang. oh Gigi karena gigi berlubang. Iya, karang Oke. gigi. Kan asam lambung tuh suka naik tuh, Dok. Itu kan bikin juga Bau asam. bersendawa yang Iya, nggak enak bersendawa, ya. Dan dia gampang sariawan, gampang luka, istilahnya gampang luka. Karena kenapa? Karena kan selain dari intake di lambung kan ada vitamin ya, Dok, vitamin B12 terutama yang diserap di lambung. Kalau ada gastritis atau GERD itu ada gangguan penyerapan. Nah, itu akan lebih mudah sariawan. Dan yang kedua, akibatnya itu karena ada gastritis, ada asam lambung yang naik ke permukaan mulut, dia akan mengiritasi mukosa mulut sehingga lebih gampang terjadinya luka di rongga mulut kayak gitu. Halo Sobat Sentra semuanya, ketemu lagi di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cisalak Depok ya. Kita kali ini akan membahas topik yang menarik bersama narasumber yang menarik dan cantik, asik. Yaitu Dokter Gigi Yurina. Aduh tuh suka ketukar. Dokter Gigi Yurina Alhayu, spesialis penyakit mulut atau yang akrab disapa dengan Dokter Yuri. Iya, benar sekali. Oke, biar nggak salah Dokter Yuri aja. Apa kabar? Baik, Dokter Yuri sehat. Alhamdulillah. Sehat, Dok. Sehat, Dok. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat ya, Dokter ya. Oke, Dokter Yuri ini adalah salah satu dokter gigi spesialis yang ada di Sentra Medica Hospital Cisalak Depok ya, Dok ya. Oke, tentu saja kan banyak pengalaman-pengalaman dan case-case yang dokter sering temui ya, Dok, di praktek, di lapangan yang terkait dengan masalah luka pada rongga mulut. Jadi topik kita pada perbincangan kali ini adalah jangan sepelekan luka di dalam rongga mulut bersama expertnya. Oke, Dok, ngomong-ngomong soal luka pada rongga mulut, saya selalu teringat luka karena sariawan. Iya. Ya. Apakah sariawan itu termasuk luka pada rongga mulut, Dok? Ini awal dulu nih. Iya, makanya dari itu kenapa saya nggak menyebut sariawan? Karena kan orang berpikir semua itu adalah luka ya, apa yang di dalam itu adalah sariawan, baik itu warna putih, merah ataupun semacam luka kebaret itu disebutnya pasti orang dengan sariawan. Karena itu nyata bukan sariawan aja. Karena sariawan itu di dalam bidang medis kita itu namanya stomatitis aptosa rekuren atau yang lebih disingkat dengan SAR. Stomatitis aptosa rekuren. Okay. Nah, ini penyebabnya sampai sekarang belum diketahui, tapi melatar belakangi dari penyebab dari itu ada berbagai macam, seperti ada dari virus, bakteri, lalu juga dari penyakit sistemiknya, lalu juga dari trauma, misalkan trauma akibat tergigit, seperti itu, Dok. Jadi misalkan kalau misalnya ada yang bilang nih, sariawan kasih obat jamur, tidak, karena itu penampakannya sangat beda sekali, seperti itu. Makanya saya bilang luka, bukan sariawan. Karena kalau sariawan hanya terbatas dari yang SAR itu sendiri, seperti itu. Dia berbentuknya seperti ulkus atau celungan yang dasarnya berwarna putih dan pipinya berwarna merah. Seperti itu, bisa jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Jadi bisa dibedakan berarti, Dok, mana yang kategori udah luka dan mana yang ini sariawan. Ini sariawan. Ya, benar sekali, Dok. Seperti itu. Bahkan dokter gigi umum seharusnya juga sudah bisa sih membedakan mana ini benar-benar sariawan ataupun memang bukan sariawan. Gitu. Tapi ada juga sih dokter gigi yang bingung akhirnya mengirim ke kita, ke spesialis penyakit mulut. Dan ternyata memang itu bukan sariawan, gitu. Tapi karena jamur ataupun karena infeksi bakteri ataupun juga karena dari sistemiknya dia, gitu, yang bisa bermanifestasi di rongga mulut. Berarti bisa dibilang, Dok, kondisi ini atau case seperti ini sering membingungkan atau tersamarkan sebenarnya ya. Jadi sehingga teman-teman dokter gigi umum sering bingung ya, Dok. Iya, Dok. Makanya mereka biasanya mengirim ke kita, bingung nih apa ya, kok pakai obat ini nggak mempan gitu, pakai obat ini nggak ampuh seperti itu. Dan ternyata pas kita tilik di sistemiknya ada sesuatu, misalnya kayak anemia aja itu bisa menyebabkan saya seperti sariawan seperti itu, Dok, ataupun penyakit sistemik lainnya kayak misalkan TB. Nah, itu juga bisa menimbulkan ulkus atau luka di rongga mulut yang kadang sulit untuk sembuh kalau misalkan TB-nya tidak
obati seperti itu dok. Oke. Ini berarti udah termasuk ke sistemik ya dok, udah yang berat. Kita bahas yang ringan-ringan dulu nih. Iya. Oke, dok, apa sih penyebab utama adanya luka yang sering diabaikan gitu loh? Apakah karena ya luka-luka kecil atau kadang kan rongga mulut ini kadang makan yang berduri, ketusuk misalkan kayak ikan, ya kan jadi luka. Atau kadang lidah suka kegigit. Jadi nggak enak. Nah, apa sih dok gitu penyebab utama yang orang suka mengabaikan adanya luka di dalam mulut gitu loh? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tuh lebih banyak dari selama ini pasien yang saya terima adalah luka karena trauma. Jadi trauma. Jadi misalkan pasien udah seminggu, padahal sudah seminggu ya pasien, tapi mengabaikan kasih obat yang dijual di warung-warung. Nah itu malah membahayakan, bisa membuat si luka itu sendiri malah makin parah. Sehingga itu membuat pengobatannya juga makin sulit. Dan walau ya kalau misalkan itu dia bisa sembuh alhamdulillah, tapi takutnya dikhawatirkan jika memang sistemik pasien sendiri sudah buruk, misalkan imunnya memang turun, dia akan bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi keganasan seperti itu. Nah itu yang dikhawatirkan, yang harus sangat kita hindari. Seperti itu dok. Oke. Dok, ada kan orang bilang gini, karena daya tahan tubuh menurun, lagi kurang sehat, ya itu bisa jadi ada luka, gampang luka, termasuk gampang sariawan. Apakah daya tahan tubuh atau sistem kekebalan menurun, akhirnya bisa gampang luka? Iya, sangat berpengaruh sekali dok. Iya, sistem imun turun itu kan macam-macam ya dok. Memang bisa dari bawaan dia sendiri, memang dia memang ada daya tahan tubuh yang memang turun dari kecil, misalkan kelainan genetiknya, ataupun memang misalkan dia imunnya turun akibat dari stres, kecapean. Nah itu jangan sepelean juga ya, kurang tidur. Nah kadang nih pasien banyak yang kurang tidur dok, bisa bikin luka. Jadi kan mukosa itu kan dia selalu merepair ya dok, memperbaiki diri. Tapi kalau misalkan kita lagi stres, kurang tidur, kurang istirahat, bahkan kurang minum, kurang cairan, yang membuat kan kalau cairan kita cukup, kita akan lembab. Kalau lembab, mukosa atau jaringan mudah memperbaiki diri. Tapi kalau misalkan dia kering ataupun ada hormon stres yang mengganggu, nah itu juga perbaikan mukosa juga akan terganggu juga dok, sehingga dia lebih tipis dan akan lebih gampang terluka gitu. Misalkan dari akar gigi yang tajam gitu dok. Nah kalau sisa lagi kondisi lagi sehat atau fit, mungkin lukanya akan cepat sembuh ya dok. Tapi kalau misalnya kita lagi turun, dehidrasi juga kurang, istirahat kurang, nah itu bisa luka yang terus menerus dan bahkan tiba-tiba sudah membesar, udah hilang seminggu, lebih dari seminggu kayak gitu dok. Nah dok, ada nggak sih jenis-jenis luka yang dikategorikan berbahaya nih di mulut nih gitu loh? Ya kalau ya semacam sariawan kan kadang ada ya udah makan pedas sembuh, kena cabai sembuh, ya kan, ntar sembuh sendiri. Nah, ada nggak sih kategori luka yang ini nggak bisa dibiarkan hanya dengan sekedar makan cabai, makan pedis, itu harus diobatin? Itu jenis-jenis luka yang bagaimana gitu loh? Baik, terima kasih dok. Yang pertama adalah luka yang dia menetap gitu dok. Menetap misalkan nggak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu ataupun 10 hari juga sebaiknya sudah aware kayak gitu. Terus yang kedua, misalkan dari luka tersebut jadi kaku gitu dok, baik itu lidahnya ataupun baik dari di pipi jadi terasa kaku, terus ada perubahan warna, dan kalau di lidah tuh ada perubahan rasa mengecap lalu berbicara, ada perubahan seperti itu. Dan itu sebaiknya harus diwaspadai, segera ke dokter gigi. Itu apa sih penyakit mulut ya, gitu sih dok. Jadi ke kategori yang tadi ya dok, kalau udah ada rasa nggak nyaman di pipi, pada pengecapan udah nggak enak ya dok, atau nggak berubah gitu ya, kemudian tadi apa? Perubahan warna dari sebelumnya kan biasanya kita berwarna pink ya, pink cerah gitu kan, pink, karena itu kan efek dari pembuluh darah kita. Tapi ternyata ini warnanya putih ataupun malah lebih merah. Bahkan yang merah itu kadang kita harus curigai itu bisa mengarah ke keganasan seperti itu. Dan itu bisa sakit ataupun tidak sakit sama sekali. Jadi itu tanda-tanda gitu, sakit sekali ataupun malah tidak ada rasa sakit sama sekali, cuma memang ada perubahan. Gitu, ada perubahan rasa fungsi ya betul gitu. Betul udah fungsinya kan jadi kaku, jadi sulit, tidak nyaman seperti itu. Oke. Dok, kalau misalkan nih
luka-luka tadi nih dibiarkan tidak ditanganin gitu loh, apakah akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat begitu? Katakanlah jadi semacam mungkin tumor amit-amit, tumor rongga mulut atau seperti apa, Dok? Iya ya, kita khawatirkan sih sebenarnya ke arah keganasan ya Dok ya, ke kanker ya. Karena itu kan kalau semakin lama kita ketahuin, itu pengobatannya juga akan makin kompleks dan makin sulit. Dan untuk ke angka kematiannya juga akan makin besar jika tidak diobati dengan cepat. Karena kanker mulut itu merupakan apa ya Dok, dari sekian banyak itu kadang pasien nggak ngeh gitu, nggak aware Dok, atau itu ternyata adalah kanker mulut. Padahal dia nganggap cuma sariawan aja di lidah, karena oh ya ini karena suka kegigit-gigit gitu. Ntar gue hilang sendiri, ntar timbul lagi, ntar hilang lagi. Nah, kalau itu kejadian terus-menerus dan tidak diobati, apalagi kalau pasien tersebut tuh udah nyari obat-obatan di warung dan memakai-pakaikan sesuatu yang malah itu akan memicu terjadinya suatu sel-sel yang memicu jadinya kanker gitu. Nah itu yang kita takutkan Dok, seperti itu. Jadi ke arah sana sih Dok. Komplikasi. Jadi juga kalau misalkan penyakit autoimun Dok, kadang penyakit autoimun ada yang pertama kali munculnya tuh di rongga mulut Dok. Iya, kayak misalkan pemphigus vulgaris. Nah itu biasanya pertama kali muncul di rongga mulut, baru kemudian di badan. Nah itu kan kalau semakin cepat diketahui akan lebih mudah untuk penanganan ya Dok gitu. Lebih efektif lah, lebih cepat gitu. Kalau makin lama ya akan lebih kompleks. Itu sih Dok. Dok, tanda-tanda kalau tanda-tanda yang tadi dokter udah bilang perubahan warna, fungsi, jadi gak nyaman, itu mungkin yang gejala yang masih cukup ringan. Tapi kalau yang mengarah ke keganasan Dok, apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa dilihat begitu Dok? Kalau untuk dilihat biasanya kalau udah tahapnya udah ini Dok, udah apa namanya udah kompleks, udah tinggi ya. Kayak misalkan kita udah buka mulut aja, dia sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap seperti itu, karena dia tuh ada reaksi dari sel kankernya dengan pembuluh darah sehingga membuat jaringan nekrotik atau jaringan mati. Kalau jaringan mati kan kayak pembusukan ya, itu biasanya akan ada bau aroma yang sudah tidak enak seperti itu Dok. Gitu. Terus juga biasanya kalau seperti itu kan pasti pasien tuh makannya susah ya Dok ya. Biasanya ada penurunan berat badan seperti itu. Jadi kita agak harus aware tuh ya, ada penurunan berat badan secara cepat, ada perubahan rasa, perubahan fungsi, kayak gitu Dok. Dan yang berbeda pastinya ya. Iya berbeda. Dari normal. Dari normal. Tapi ini menarik juga yang tadi dokter bilang bau mulut. Kadang kan ada orang juga sehat-sehat aja tapi bau mulut ya Dok. Iya benar Dok, ada juga ya. Nah itu, jadi berarti beda-beda case ya Dok. Bau mulut itu juga bisa karena makanan mungkin Dok, atau gigi berlubang. Karena gigi berlubang. Iya, karang gigi. Karang gigi juga. Akar gigi. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit tertentu seperti gastritis, apakah itu juga kan asam lambung itu suka naik tuh Dok. Itu kan bikin juga bau asam, bersendawa yang nggak enak ya gitu loh Dok. Tapi bau juga nggak sih Dok? Itu sama bisa sih Dok, bau juga. Sama bau juga, dan biasanya juga ada ini nih tanda-tanda di giginya. Di giginya dia akan sering namanya apa ya, terkikis giginya tuh di daerah langit-langit, dia akan terkikis sehingga gampang terjadinya karies atau gigi berlubang seperti itu Dok. Dan dia gampang sariawan, gampang luka, istilahnya gampang luka. Karena kenapa? Karena kan selain dari intake di lambung kan ada vitamin ya Dok, vitamin B12 terutama yang diserap di lambung. Kalau ada gastritis atau GERD itu ada gangguan penyerapan. Nah itu akan lebih mudah sariawan. Dan yang kedua akibatnya itu karena ada gastritis, ada asam lambung yang naik ke permukaan mulut, dia akan mengiritasi mukosa mulut sehingga lebih gampang terjadinya luka di rongga mulut kayak gitu Dok. Jadi banyak efeknya tuh juga tuh Dok. Gastritis, anemia. Betul, anemia, penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti itu. Penyakit autoimun bukan cuma yang ada di kulit aja, tapi maksudnya kayak yang kering di rongga di mata, biasanya di mulut juga kering tuh Dok. Sjogren syndrome. Di mulut juga kering biasanya Dok. Kalau di mata kering, mulut juga. Biasanya di mulut juga, karena itu berarti kita dia Sjogren syndrome ya Dok ya, kayak gitu. Kayak di mulut juga harus dicek. Oke, baik. Ini Dok, saya mau tanya, untuk perawatan luka yang nggak kunjung sembuh atau lama sembuhnya, biasanya perawatan atau pengobatan seperti apa yang dokter gigi spesialis penyakit mulut lakukan? Baik Dok. Pertama sih kita observasi dulu ya, terus kita cek dulu nih di daerah tersebut
ada ini enggak trauma. Trauma itu baik dari gigi yang tajam ataupun kaps gigi yang tajam atau akar gigi. Kadang tuh akar gigi kan pasien males ya nyabut gigi, apalagi karena takut ataupun karena males atau ya itu ya takut ininya lah. Nah itu kalau misalkan nggak ada itu semua dan nggak ada itu, baru kita cek ke sistemiknya dok. Pertama kali sih pasti kita cek darah. Cek darah lengkap. Kadang juga kita perlu itu cek gula darah kayak gitu. Kadang kan kalau misalkan pasien dengan diabetes ya, dengan gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan luka juga sulit sembuh seperti itu. Cuma ya kita harus cek dulu dari traumanya ada atau tidak. Kalau traumanya tidak ada, kita harus cek ke sistemiknya dok. Sistemiknya bisa macam-macam. Bisa macam-macam ya. Kadang penyakit ginjal juga bisa dok. Oh, alah saya baru tahu dok. Penyakit ginjal juga berpengaruh. Berpengaruh dok. Berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulutnya. Selain dia gampang jadi sariawan, dia juga akan bisa bermanifestasi dengan berwarna putih di rongga mulut dan mulutnya berbau urea. Namanya uremic stomatitis. Uremic stomatitis, iya, baik. Oke, itu yang udah kondisi berat. Sekarang untuk perawatan luka yang masih dalam kategori ringan, ya ada nggak sih anjuran gitu dok buat mereka yang di rumah bisa melakukan perawatan mandiri di rumah terkait dengan persoalan luka ini? Ada nggak sih anjuran seperti apa dok langkah-langkah? Sebenarnya sih gampang sekali dan itu pasti di setiap rumah tuh ada. Apa tuh? Kumur air garam dok. Murah meriah, Itu adalah paling awal pertama kali deh pengobatan yang paling mudah dilakukan oleh siapapun di rumah deh, pasti garam ada kan lah ya. Saya jadi ingat dok kalau kumur air garam dulu pernah sakit gigi nenek saya suruh kumur air garam. Iya tapi memang dulu orang dulu tuh bener juga kan? Sih kalau dipikir-pikir. Betul. Karena kan dia kan meningkatkan viskositas air ludah atau saliva. Dimana kalau saliva banyak dan selain lembab ya, kalau lembab kan pasti jadi gak gampang itu ya segampang sembuh, gak gampang luka. Dan juga di saliva itu banyak ini dok, antibakteri, anti jamur, gitu, antivirus. Jadi dan tentara imun lah di situ ya, juga. Tentara imun, betul. Yang siap memerangi. Jadi kalau ada sesuatu ini langsung dilawan. Tapi kalau misalkan kita memang lagi stres, lagi kurang istirahat, lalu memang lagi imun lagi turun, ya udah deh. Pasti ya bisa juga terjadi luka di dalam rongga mulut. Oke, jadi yang paling murah dan bisa dilakukan di rumah adalah berkumur dengan air garam. Selain ini ya dok, sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur itu wajib. Dan setiap selesai makan ya dok ya? Kalau pagi setelah makan, bagusnya. Kalau mau siang setelah makan silahkan, tapi sebaiknya dijeda 15 menit atau sampai setengah jam. Oke. Kalau sering-sering berkumur dengan larutan ya itu apakah aman dok? Sering-sering berkumur nih, ya. Atau larutan yang udah bermerek yang dijual gitu. Dikit-dikit makan berkumur pakai itu gitu misalkan. Sebaiknya jangan yang mengandung alkohol. Seperti itu kan itu akan membuat mukosanya jaringan rongga mulutnya kering. Seperti itu. Dan juga sebaiknya sih saya tidak menganjurkan untuk dipakai selama lebih dari 2 minggu. Oh, kalau udah dibuka itu lewat 2 minggu jangan dipakai lagi, nggak dianjurkan atau gimana? Tapi kitanya pemakaiannya selama 2 minggu itu nggak boleh kecuali sesuai anjuran dokter. Karena kenapa kan di mulut tetap ya namanya di mulut tuh ada bakteri baik dan bakteri jahat. Kalau misalkan kita pakai terus-terusan selama 2 minggu, nah itu akan mematikan semua baik itu bakteri baik dan jahat. Jadi itu juga tidak baik dok. Jadi itu juga bisa membuat misalkan bakterinya mati tapi jamurnya naik dok. Biasanya kan kayak gitu-gitu. Yang obat-obat yang dijual di pasar itu rata-rata mematikan bakteri. Padahal di mulut tuh tidak hanya bakteri, tapi ada flora normal ya dok ya. Salah satunya jamur, virus. Nah bakterinya turun, jamur kan nanti meningkat kayak gitu dok. Oke. Nah sekarang saya mau tanya dok, ada nggak sih dok kebiasaan buruk yang memicu merangsang terjadinya luka pada rongga mulut? Ada nggak sih habit-habit kayak gitu ya? Biasanya sih suka menggeretakkan gigi atau enggak gigit-gigit mukosa gigi seperti itu, lalu menyirih. Menyirih. Lalu menyirih kan itu kan juga salah satu pemicu untuk terjadinya kanker dok. Gitu, ya ada kan beberapa juga orang yang di pedalaman ya dok, suku-suku tertentu ya. Ini kan kita lihat faktanya dok ya, suku-suku tertentu yang punya kebiasaan makan siripinang, ya kan gitu. Itu mempunyai zat yang bisa menjadi kanker, dan yang paling sering itu adalah rokok dok.
Nah, Rokok oke, dan oke. alkohol. Iya. Oke. Itu ya pasti di mana-mana untuk kesehatan pasti tidak baik ya. Salah satunya gangguan rongga mulut, apalagi yang langsung terkena itu kan mulut. Ngerokok panasnya itu, terus lalu zat-zatnya itu pada nempel di rongga mulut seperti itu, Dok. Oke. Kalau alkohol dia memperberat. Seperti memperberat. dia makin kering kan, membuat mukosa makin kering, makin rentan terhadap terjadinya luka di rongga mulut. Oke. Kalau misalkan makanan, jenis-jenis makanan atau minuman, Dok, apa yang jenis makanan dan minuman seperti apa yang harus dihindari untuk mencegah atau ya menghindari jangan sampai lukanya jadi ini parah gitu, Dok? Ada nggak sih? Sebenarnya sih yang Kayak terasa asam, Dok. Makanannya ya mengandung asam. Lalu kalau pedas sebaiknya dihindarin juga. Oh, pedas juga malah harus dihindarin ya, Dok ya. Sebenarnya kita Sambel-sambelan gitu. mencari zat di capsaicin dan vitamin C-nya dari cabai, tapi kan sebaiknya jangan dari cabainya, tapi kita intake dari vitamin saja gitu. Walaupun memang ada beberapa penelitian capsaicin yang di cabai itu bisa menyembuhkan, tetapi coba di cara lain deh, jangan kita mentang-mentang sariawan makan sambelnya banyak, kan juga, Dok, nanti itu malah mau iritasi dari si luka yang di rongga mulutnya seperti itu. Jadi asam, pedas, terus makanan yang tajam kayak misalkan keripik. Terus, yang bisa nusuk ke mukosa. Ya. Tapi kalau misalkan dia rentan luka ya, rentan sariawan, sebaiknya dihindari sih, Dok. Dan pemicu alergi, Dok. Kalau misalnya dia punya alergi ya sebaiknya dihindari karena itu juga bisa menyebabkan terjadinya luka. Kalau minuman bersoda, Dok? Minum bersoda juga sebenarnya lebih dikhawatirkan lebih ke arah gulanya, Dok. Gulanya merusak si email gigi sehingga menyebabkan karies. Okay. Kalau sodanya sendiri aman untuk mulut? Sama sih, Dok. Sama juga. Sama juga, kalau berlebihan juga tidak baik, Dok. Kalau sesuatu berlebihan juga tidak baik. Jadi kalau untuk sedikit aja sih tidak masalah, tapi sebaiknya memang kalau lagi ada luka di rongga mulutnya itu sebaiknya dihindari juga gitu. Karena kan kalau manis bakteri seneng ya dengan yang manis-manis, malah makin mengerubung dia. Emang apa ya, Dok? Niscayanya yang manis-manis pasti disukai, Dok. Hai, Dok. Yang manis-manis pasti disukai dia. Oke, ini saya mau tanya lagi, Dok. Apa sih, Dok, yang membedakan orang datang berobat ke dokter gigi umum dan ke dokter spesialis mulut, terutama dalam case-case tertentu? Kan orang awam suka melihat, kan sama aja dokter gigi. Nah, case-case seperti apa yang orang nih kayaknya ya dari dokter gigi umum udah bisa nih ditangani oleh dokter spesialis penyakit mulut. Seperti apa, Dok, perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya kita lebih ngelihat pasien secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi misalkan kalau ke dokter gigi umum kan biasanya keluhannya apa? Giginya berlubang. Oke. Kalau datang ke kita akan melihat secara keseluruhan, giginya berlubangnya kenapa nih? Dan pertama kali kita pasti akan mengecek kelenjar limfenya, apakah ada jadi sesuatu. Lalu di mukosanya, Dok, pasti kita akan mengecek dari mulai bibir, mukosa, langit-langit, lidah, apakah di lidahnya ada sesuatu. Soalnya terkadang apalagi pasien-pasien lansia ya, Dok ya, ataupun anak kecil yang tiba-tiba misalkan dia mau scaling tapi kok scalingnya gusinya tuh bengkak semua gitu. Gusinya bengkak semua bukan berarti karena memang sih kita kan kalau ada karang gigi akan radang, tapi kalau misalkan hampir semuanya bengkak, kita harus curiga jangan-jangan dia punya kelainan di sistemiknya. Misalkan ada kelainan darahnya seperti itu, atau ada kelainan dia ada intake obat-obatan yang membuat dia membesar, kayak misalkan dia punya asma gitu kan, gusinya jadi bengkak-bengkak tuh, Dok. Nah itu juga kita harus aware ke sana. Dan tapi kalau untuk penyakit orang-orang lansia, kita harus aware dengan dia punya hipertensi atau gula darah atau penyakit gagal ginjal seperti itu, Dok, ataupun jantung. Jadi kita harus mengecek secara keseluruhan ya. Biasanya tuh terlihat di rongga mulutnya sih, Dok. Makanya kita lebih aware, biasanya kita harus secara holistik ngelihat keseluruhannya. Seperti itu, Dok. Oke, baik. Yang paling terakhir, Dok, apa mungkin himbauan, pesan-pesan kepada Sobat Sentra, ke masyarakat ya terkait bagaimana tips menjaga kesehatan rongga mulut gitu loh, Dok? Oke. Sikat gigi pertama ya, pasti wajib 2 kali sehari, pagi. Minimal 2 kali, Dok? Minimal 2 kali. Kalau sering-sering nggak masalah? Kalau sering ya jangan sering sekali. Jangan terlalu sering sekali. Emailnya terkikis. Oke. Jadi mungkin maksimal 4 kali. 4 kali. 2 kali itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu tidur cukup. Tidur cukup. Makanan yang bergizi seimbang. Lalu
Minum. Minum air putih ya, bukan yang lain-lain dong. Yang lain, bukan minuman berwarna. Ya. Air putih minimal 2 liter sehari ataupun tergantung berat badannya dok, kayak gitu. Lalu menghindari stres sih dok, karena stres itu juga sangat ngaruh terhadap kondisi tubuh termasuk di rongga mulutnya. Jadi bisa menyebabkan luka di rongga mulutnya kayak gitu dok. Apalagi kan rongga mulut itu cerminan dari tubuh dok. Betul. Kayak dokter umum, dokter Helmi, Ya, kalau betul. pasien ke dokter pasti betul. dicek mulutnya, Yes, lidahnya nomor 1 dicek, ya, buka mulut. Betul. Karena kan itu juga terlihat ya. Terlihat, benar. Itu dok. Oke, baik, luar biasa ilmunya, insight-nya ya. Jangan kapok ya, Dokter Yuri, untuk kita ulang lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita sampaikan ya bisa dipraktikkan buat Sobat Sentra ya, apalagi yang punya penyakit di rongga mulut, bisa langsung konsultasi mungkin dengan Dokter Yuri di Sentra Medical Hospital Cisalak. Ya. Praktiknya hari apa aja, Dok? Hari Rabu dan Jumat jam 8 sampai 11. Oke, Rabu Jumat jam 8 pagi sampai 11 siang. Sampai 11 siang. Dicatat. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan ketemu lagi di program Sentra Stage selanjutnya dengan narasumber dan juga topik-topik menarik lainnya ya, masih di Sentra Medical Hospital Group. Dr. Yuri, terima kasih. Terima kasih, Dr. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa.